tak egois cetak hat-trick, aksi berkelas Jens Raffen banjir pujian. Pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri, memberikan pujian tinggi kepada Jens Raffen atas penampilannya pada laga melawan Timor Leste di Piala AFF U19 2024. Jens berhasil mencetak 2 gol dan memberikan 1 umpan dalam kemenangan telak 6-2 Indonesia atas Timor Leste. Ada hal progres positif yang ditunjukkan Jens, kata Indra Syafri usai pertandingan. Indra menjelaskan, Jens diberikan menit bermain secara bertahap selama di fase grup Piala AFF U19 2024. Mulai dari 15 hingga 20 menit di pertandingan pertama melawan Filipina, 45 menit di pertandingan kedua kontra Kamboja, dan bermain penuh dalam pertandingan melawan Timor Leste. Sesuai dengan settingnya kita untuk Jens tampil di Timnas U19, kita betul-betul akan memberikan kesempatan dia secara bertahap. Dari awal kita sudah bicara sama Jens. Pertama, alasannya dia perlu adaptasi, ujar Indra. Indra menuturkan, Jens pun tak menyia-nyiakan kesempatan yang sudah tim pelatih berikan kepada pemain FC Dordrecht U21 tersebut. Terlebih lagi Indra Syafri juga mengapresiasi aksi berkelas Jens Raffen yang memilih memberikan assist untuk gol Arhan Kakak pada menit ke-53. Dalam kesempatan itu, Raffen memiliki peluang mencetak hat-trick, namun lebih memilih mengoper ke Arhan. Termasuk tadi dia tidak egois. Mungkin saya setuju dan dia bikin gol pertama di timnas juga karena tidak egoisnya. Rizky, Afrizal dan dia kasih bola. Dan tentu itu yang kita mau, tutur Indra. Bagaimana menurut kalian? Sudah layakkah Jens Raffen ke timnas senior? Kim Pan Gon mundur, legenda ungkap kerugian timnas Malaysia. Legenda sepak bola Malaysia Datuk Jamal Nasir Abdul Ismail meminta Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, tak lagi mencari pelatih seperti Kim Pan Gon. Mantan bek Harimau Malaya yang aktif bermain pada era 1970 hingga 1980 itu, ingin FAM mencari pelatih yang mau bekerja serius sesuai dengan kontrak yang berlaku. Saya sangat berharap FAM mulai saat ini lebih serius dalam mencari pelatih, tidak lagi mencari orang yang setengah hati meski menghadapi berbagai ujian dan tantangan selama menangani Harimau Malaya, kata Jamal. FAM perlu mencari kandidat yang bisa berkomitmen dengan tim hingga kontraknya habis. Kalau kontraknya 2 tahun biarkan saja menyelesaikan 2 tahun itu, lalu biarkan dia pergi karena situasi saat ini juga menjadi masalah bagi tim, ucapnya dilansir dari Stadium Astro. Problem yang dimaksud Jamal sepeninggal Pan Gon mundur dari jabatan pelatih adalah penyesuaian tim, adaptasi, dan pembentukan tim di saat Malaysia hendak berlaga di ajang krusial seperti kualifikasi Piala Asia yang akan berlangsung pada 2025 hingga 2026. Keputusan Pan Gon angkat kaki dari Malaysia setelah menangani Safawi Rashid dan kawan-kawan selama 2,5 tahun diakui Jamal sebagai kerugian besar. Sebagai pelatih profesional seharusnya seseorang itu menghormati kontrak apalagi timnas dalam persiapan menjalani beberapa pertandingan penting tahun depan, tutur Jamal. Di sisi lain Jamal mengakui masalah yang akan dihadapi penerus Pan Gon juga berakar dari ketersediaan pemain yang ada di Malaysia. Selagi kita dihadapkan pada masalah mencari lebih banyak pemain berkualitas sekali berliga Malaysia yang bisa tampil di kancah internasional, selama itu masalah yang dihadapi Pan Gon, maka manajer baru Harimau Malaya akan mendapat masalah yang sama, yang menggambarkan pemain impor lebih menonjol di liga, tukasnya. Malaysia pamer kiper diaspora calon naturalisasi. Tak mau kalah dari timnas Indonesia yang punya Martin Paes, Malaysia pamer kiper diaspora didikan Real Madrid, bernama Diego Altuve. Di lain sisi, langkah naturalisasi yang dibuat oleh PSSI ini kabarnya akan diikuti oleh timnas Malaysia. Baru-baru ini, salah satu akun media sosial X, Onefootball M mengungkapkan bahwa tim asal Malaysia yakni Johor Darul Teazim, JDT, tengah mengincar kiper asal Spanyol tersebut. Klub terbaik Malaysia tuh mengincar kiper berusia 24 tahun, Diego Altuve. Untuk saat ini, Altuve memang tengah berstatus bebas transfer. Sebelumnya, ia membela tim kasta kedua Liga 2 yakni Albacete Ballonpied. Namun, Altuve memiliki pengalaman yang cukup mentereng. Ia pernah bergabung dengan Real Madrid U17 hingga Real Madrid Castilla. Melansir dari Stadium Astro, kiper berpostur 188 cm tersebut memiliki darah keturunan Melayu. Oleh sebab itu, dirinya kemungkinan akan dinaturalisasi oleh Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Diego Altuve akan menjadi kiper Harimau Malaya dan JDT, tulis akun Football IM. Pemain muda Tottenham Hotspur siap perkuat timnas Thailand. Beberapa negara di Asia Tenggara mulai bersiap lakukan naturalisasi untuk memperkuat timnasnya. Seperti Thailand, yang kabarnya mau menaturalisasi Jude Soon-suk-bel. Hal itu heboh ketika Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, Nualvan Lamsam atau yang biasa disapa Madampang lakukan kunjungan ke London, Inggris. Madampang berpose dengan Jude Soon-suk-bel dan diposting di sosial media pribadinya. A little Jude Belchame to visit, tulisnya yang ditambahi emoji bendera Thailand.
Jude Son Suk-bel rupanya memang memiliki darah campuran Inggris-Thailand. Jude baru 2 kali memperkuat timnas Inggris U19, belum sampai ke level senior. Jude kini berusia 21 tahun. Posisinya sebagai striker. Jude Son Suk-bel memulai karir akademi di Chelsea sejak tahun 2020. Jude sempat memperkuat Chelsea U18 dan U23, setelahnya dirinya gabung ke Tottenham Hotspur di musim dingin 2023. Di musim 2023-2024 kemarin, Jude tampil oke bersama Tottenham Hotspur U21 di ajang Premier League 2. Ajang itu merupakan kompetisi Liga Inggris untuk tim-tim akademi. Jude kemas 10 gol dan 6 assist dari 19 penampilan. Untuk penampilan terbanyaknya, dibukukan Jude bersama Chelsea U23 dengan 40 penampilan di seluruh kompetisi. Jude pun sempat memperkuat tim utama Chelsea di tahun 2021 lalu, saat menghadapi Brentford di Carabao Cup dengan bermain selama 45 menit. Kabar yang beredar di media-media lokal Thailand, FAT akan segera melakukan naturalisasi untuk Jude. Kabarnya, siap rampung di September nanti. Dia siap untuk segera bermain pada bulan September ini. Dia sudah memiliki paspor Thailand dan ketika datang ke Thailand selanjutnya, dia akan bermain untuk The War Elephant, tulis keterangan TH Sport. Vietnam punya calon pemain naturalisasi selevel Cristiano Ronaldo. Media Vietnam, The Tao 247, mengklaim negaranya punya calon pemain naturalisasi selevel Cristiano Ronaldo. Sosok yang dimaksud adalah Rafaelson Fernandes. Timnas Vietnam dalam beberapa waktu kebelakang kerap melirik pemain keturunan dan naturalisasi. Di Piala Asia 2023, mereka diperkuat Philip Nguyen yang memiliki darah keturunan Vietnam dan Republik Ceko. Kini, mereka disebut siap menaturalisasi pemain lagi bernama Rafaelson. Menariknya, pesepak bola berkebangsaan Brasil itu dianggap punya level seperti Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, dan Kylian Mbappe sekaligus. Rafaelson merupakan top skor Liga Vietnam 2022-2023. Dia mampu mengemas 16 gol dari 18 laga yang dimainkan bersama Binh Dinh. Di Liga Vietnam 2023-2024, Rafaelson berganti klub menjadi Nam Dinh. Pemain berusia 26 tahun itu tetap mampu melanjutkan ketajaman dengan catatan 13 gol dari 11 laga. The Tao 247 lalu mengklaim Rafaelson punya level seperti Ronaldo berdasarkan catatan gol terbanyak yang dibuat Transfermarkt. Sang pemain ternyata membukukan 27 gol dalam 26 laga sepanjang 2023. Dalam 15 besar penyerang dengan performa mencetak gol terbaik dunia 2023, Rafaelson setara dengan penyerang kelas atas seperti Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo, Mauro Icardi, dan Erling Haaland, tulis The Tao 247. Banyak pihak yang meyakini jika memiliki striker berkualitas dan berkelas seperti Rafaelson di skuadnya, tim Vietnam akan relatif lebih kuat, imbuh artikel itu. Masalahnya, Rafaelson tak punya darah keturunan Vietnam. Sementara itu, VFF memprioritaskan untuk menaturalisasi pemain dengan darah keturunan, sama seperti sikap PSSI. Patut dinanti apakah Rafaelson akan dinaturalisasi Vietnam atau tidak. Sebab, ia baru memenuhi syarat untuk mendapatkan status warga negara Vietnam paling cepat pada 2025. Calon striker baru Timnas Indonesia. Penyerang serba bisa yang memiliki darah keturunan Indonesia Belanda ini, siap dipanggil kapan saja untuk membela Timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu, Justin Matthew memberikan kode dengan menambahkan bendera Indonesia dan Belanda pada unggahan Instagram Stories-nya. Jika Ula Romeni sebagai calon striker Timnas Indonesia tak kunjung bisa diproses naturalisasinya, sosok Justin Matthew, bomber asal Belanda yang musim lalu main di Liga Armenia bersama FC Noah adalah pilihan yang cocok untuk segera diproses naturalisasinya. Justin Matthew merupakan pemain serba bisa yang dapat ditempatkan sebagai striker, winger kanan dan kiri, hingga mampu bermain sebagai gelandang serang dan gelandang bertahan. Tak hanya jago membuat gol, sebagai gelandang Justin Matthew dikenal sebagai sosok pencipta assist yang jempolan. Performa terbaik Justin Matthew terjadi saat dirinya bermain untuk klub kasta kedua Liga Belanda, yakni Top OSS dengan torehan 31 gol dan 22 assist hanya selama 2 musim. Sempat meredup, Justin Matthew kembali menemukan ketajamannya saat bermain di FC Noah. Total, ia mencetak 4 gol dan 7 assist dari 35 laga selama semusim. Meski hampir selalu tampil penuh di musim lalu, namun sayang kontrak Justin Matthew tidak diperpanjang oleh FC Noah dan kini dia berstatus tanpa klub. Melihat dari statistiknya selama ini, Justin Matthew layak dipertimbangkan oleh Shin Tae-yong apabila Ula Romeni gagal mengisi lini depan Timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Media Jepang sebut Timnas Indonesia akan hancur lebur seperti Vietnam jika ditinggalkan Shin Tae-yong. Media Jepang memperingatkan Timnas Indonesia tidak boleh melakukan kesalahan yang sama seperti Vietnam saat Park Hang-seo berhenti melatih.
Timnas Vietnam menikmati sejumlah prestasi luar biasa saat Park Hang-seo masih melatih pada periode 2017 hingga 2023. Park Hang-seo membawa Vietnam menjadi runner-up Piala Asia U23 2018, juara Piala AFF 2018, dan medali emas SEA Games 2019. Namun prestasi The Golden Star Warriors langsung menukik tajam selepas Park Hang-seo memutuskan pensiun pada awal 2023. Philippe Troussier yang ditunjuk menjadi suksesornya gagal mempertahankan prestasi tersebut. Vietnam gagal total di Piala Asia 2023 dengan menjadi juru kunci, serta tak mampu berbicara banyak di Piala Asia U23 2024. Timnas Vietnam pun terancam gagal lolos dari putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai kalah 2 kali dari Indonesia. Bulan madu Vietnam bersama Park Hang-seo pun turut dirasakan oleh Timnas Indonesia bersama Shin Tae-yong. Sejak melatih Timnas Indonesia pada akhir 2019, Shin Tae-yong sukses menghadirkan sejumlah prestasi membanggakan. Timnas Indonesia dia bawa terbang tinggi dengan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Di Piala Asia U23 2024, STY lagi-lagi menghadirkan prestasi luar biasa dengan menempati urutan keempat. Hal yang paling fenomenal adalah dengan mengerek ranking FIFA Indonesia dari 175 ke 134 pada Maret 2024. Meski demikian, media Jepang, Nikkei Asia memperingatkan PSSI harus memanfaatkan momentum ini. Kesuksesan tim nasional seperti yang dinikmati Indonesia dapat membuat perbedaan jika administrator dan ofisial dapat memanfaatkan kegembiraan tersebut untuk meningkatkan pendapatan penyiaran dan komersial, serta berinvestasi di tingkat akar rumput, tulis Nikkei. Menurut mereka, hal yang membuat Vietnam terpuruk adalah pengurus sepak bolanya gagal memanfaatkan momentum tersebut. Vietnam gagal melakukan hal tersebut pada masa keemasan Park, namun Indonesia bisa saja berbeda, tulisnya. Akun calon pemain naturalisasi diserang, PSSI curiga ada pihak coba jegal proses naturalisasi pemain timnas. Komite Eksekutif atau Exco Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Arya Sinulinga mencurigai adanya pihak yang berupaya menjegal berkembangnya timnas, terutama upaya menaturalisasi para pemain keturunan. Kecurigaan muncul karena banyak warga net yang menyerang akun-akun pribadi calon pemain naturalisasi. Saya jadi curiga jangan-jangan ada usaha membuat kami, PSSI, terhambat naturalisasi dengan membuat isu bahwa netizen Indonesia suka membuli, ujar Arya melalui akun Instagram pribadinya. Arya mencontohkan, sikap tidak terpuji yang ditunjukkan warganet Indonesia saat menyerbu akun media sosial Jens Raven, pemain yang hendak diproses naturalisasi. Pemain berdarah Indonesia yang kini membela FC Dordrecht, diserang dengan tuduhan mencari pendukung atau pengikut saat mengunggah konten di media sosial. Kenapa kita harus begitu? Ujar Arya. Ia mengatakan, dalam perkembangan sepak bola dunia saat ini, pihak FIFA benar-benar berupaya agar tidak ada ujaran kebencian terhadap para pemain. Bagi PSSI, kata dia, ujaran kebencian cukup berbahaya bagi sepak bola Indonesia karena bisa menghambat proses naturalisasi para pemain. Kalau kita mau timnas kita bagus, kalau kita mau sepak bola kita maju dan masih bisa ada orang-orang yang kita naturalisasi, tolong hentikan ujaran kebencian kepada para pemain, kata Arya. Para pemain yang sebelumnya ingin bergabung membela merah putih, kata dia, bisa merasa enggan karena perbuatan warganet yang suka menyerang dengan ujaran kebencian. Bahaya kan? Itu bisa menghambat proses naturalisasi, loh, kata Arya. STY temukan satu sosok leader sejati di lapangan, patut dicontoh pemain lain. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengungkap satu pemain di skuadnya yang menunjukkan karakter sebagai leader alias pemimpin sejati di atas lapangan hijau. Sosok tersebut layak dicontoh sebagai role model oleh para pemain lain. Shin Tae-yong meminta seluruh penggawa Garuda mencontoh perilaku pemain keturunan, Nathan Choyaon yang kerap berkomunikasi lantang kepada rekan-rekan setimnya di lapangan. Nathan, pemain Serba bisa berusia 22 tahun, yang di Piala Asia U23 2024 Qatar lalu ditempatkan di bek tengah kiri dan posisi gelandang, selama turnamen kerap tersorot kamera tidak segan memarahi dan mengingatkan rekan-rekan setimnya apabila ada yang melakukan kesalahan di lapangan. STY menyebut apa yang dilakukan Nathan tersebut justru adalah hal positif yang harus ditiru para pemain lainnya agar selama di lapangan tidak banyak diam satu sama lain. Untuk Nathan, hal-hal seperti itu memang dari pemain kita harus belajar. Dia menunjukkan karakter sebagai leader, patut dicontoh, kata Shin Tae-yong seperti dilansir ASEAN Football. STY menambahkan, saat ini masih banyak pemain yang merasa tidak enak memberi teguran kepada pemain lain. Padahal, menurutnya teguran semacam itu adalah hal yang lumrah terjadi dalam pertandingan sepak bola. Dan dengan adanya Nathan, ia berharap penggawa Garuda muda lainnya dapat mencontoh apa yang dilakukan pemain yang merumput bersama klub Eredivisie Belanda, SC Heerenveen tersebut. Sepertinya ada budaya ya, tidak saling menyalahkan di lapangan dari pemain Indonesia. Artinya tidak ada komunikasi di antara pemain, keluh STY.
Memang paling penting ya taktik bicara, maksudnya dibanding taktik lain yang ini lebih penting. Pemain lokal ini terlalu diam, kalau saya lihat kelakuan Nathan di lapangan sangat baik, sambung ex-pelatih timnas Korea Selatan tersebut. Itu yang saya minta ke pemain di lapangan. Tapi pemain kita masih banyak yang malu dan merasa salah jika memberi teguran ke pemain lain, tukasnya. Erick Thohir, Indonesia temukan generasi emas. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengucapkan terima kasih kepada Timnas Indonesia U23. Perjalanan panjang mereka tempuh dalam perjuangan merebut tiket ke Olimpiade 2024 Paris. Mulai dari Piala Asia U23 yang dijalani oleh skuad Garuda Muda dengan luar biasa, sampai ke babak playoff, di mana wakil Afrika, Guinea mengalahkan skuad asuhan Shin Taeyong dengan skor 0-1. Bagi Erick Thohir, apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia U23 adalah sejarah. Mereka memberi tanda babak baru sepak bola Indonesia. Kita memang belum berhasil menginjak Olimpiade kali ini. Namun perjalanan panjang dan pencapaian yang ditorehkan para pemain, pelatih, dan ofisial timnas sejak Piala Asia, hingga playoff menunjukkan sepak bola kita punya kualitas untuk tampil di Olimpiade. Saya salut dan kita targetkan Olimpiade berikutnya. Terima kasih untuk perjuangan kalian, kata Erick Thohir, dikutip dari siaran pers PSSI. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang sudah mendukung. Terutama Pak Presiden Jokowi yang sudah memberikan perhatian yang sangat besar pada timnas Indonesia. Seluruh pihak dan supporter yang sudah bahu-membahu memperkuat timnas baik secara langsung maupun melalui doa yang tak pernah putus. Terharu sekali melihat begitu besar antusiasme masyarakat Indonesia, imbuhnya. Pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan, saat ini timnas Indonesia memiliki generasi emas. Mereka inilah yang masuk bagian dari proyek jangka panjang PSSI. Timnas ini punya generasi emas. Ada Witan, Marcelino, Rizky Ridho, Hernando, dan pemain naturalisasi. Lalu kita punya blueprint hingga 2045, dan kita konsisten lakukan training jangka panjang, tutur Erick. Artinya program yang kita jalankan sudah on the track. Kita akan konsisten dan perbaiki yang masih kurang. Karena bagaimanapun, dengan pencapaian timnas U23 ini kita punya kebanggaan baru dan terbukti sepak bola makin menyatukan Indonesia. Media Swansea City dibuat bingung gara-gara meroketnya popularitas Nathan Koyaon setelah membela timnas Indonesia. Padahal, ia belum pernah sekalipun bermain di tim senior Swansea City. Nathan Koyaon memang menjadi primadona baru bagi pencinta sepak bola tanah air. Sebab, pemain Swansea City yang tengah dipinjamkan ke SC Heerenveen ini memberikan kontribusi yang sangat totalitas. Di gelaran Piala Asia U23 2024 lalu contohnya, Nathan Koyaon yang baru datang pada pagi hari di Qatar langsung ikut bermain di pertandingan pertama timnas Indonesia U23 kontra tuan rumah Qatar pada malam harinya. Ia juga mampu mengemban tugas lain untuk bermain di bukan posisi aslinya. Nathan Choi bahkan sukses menjadi sosok yang menjaga kestabilan permainan skuad Garuda Muda di setiap pertandingan. Tidak lupa juga, ia sempat pulang pergi Belanda Qatar hanya untuk mendapat izin kembali agar terus membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Tak ayal, karena performanya di lapangan dan totalitasnya untuk merah putih, ia menjadi pemain yang sangat disukai supporter tanah air. Namun, di sisi lain, popularitas Nathan Koyaon rupanya membuat bingung media fanbase dari klub utamanya, Swansea City. Dalam sebuah cuitan di akun X, Only Swans, pendukung klub asal Wales itu bingung dengan meroketnya popularitas Nathan Koyaon, mengingat sang pemain belum sempat bermain untuk tim utama Swansea City. Sekadar informasi, Nathan Koy diboyong Swansea City dari SBV Excelsior pada bursa transfer musim panas 2023. Karena dianggap belum bisa bersaing di tim utama, Nathan Koy dipinjamkan Swansea City ke SC Heerenveen per Januari 2024. Sejak berpindah kewarganegaraan untuk bermain untuk Indonesia, Nathaniel Koyaon telah bermain 2 kali untuk tim seniornya dan 6 kali untuk tim U23. Dia juga hampir mendapatkan 2 juta pengikut di Instagram, menjadikannya pemain Swansea City yang paling banyak diikuti sejauh ini, meskipun belum pernah bermain untuk tim senior. Gila, tulis media fanbase Only Swans dalam cuitannya. Dalam cuitan yang sama, media Swansea City itu juga menyambut jika penggemar Nathan Koyaon ingin mengikuti mereka. Tak lupa, media tersebut mendoakan agar sang pemain dapat menampilkan performa apik dan menjalani musim yang baik bersama Swansea City di musim depan. Kami menyambut semua, Indonesian Jacks, ke fanbase Swansea City. Jangan ragu untuk mengikuti kami untuk mengikuti semua berita mengenai klub. Semoga Koy dapat kembali dan menjalani musim yang baik bersama kami tahun ini, tulis Only Swans. Presiden FAM Malaysia masih berusaha lobi PSSI untuk laga uji coba. Digoda Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin, apakah laga timnas Indonesia versus Malaysia bakal digelar pada Minggu 2 Juni 2024?
Sekadar diketahui, Presiden FAM sempat mengatakan membuka kemungkinan mempertemukan Malaysia dengan timnas Indonesia di laga uji coba. Terlebih, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah mengajukan agar laga timnas Indonesia versus Malaysia dapat digelar sejak tahun lalu. Sayangnya, jadwal padat kedua tim nasional membuat mereka belum sempat bertemu. Erick Thohir pernah ajak Malaysia bertanding tahun lalu, namun tak pernah ada waktu yang tepat, baik untuk U23 maupun senior, kata Datuk Hamidin Mohamad Amin, dikutip dari Harimau Malaya. Kalau ada waktu di FIFA Matchday, tak ada salahnya untuk menghadapi timnas Indonesia, baik di tim U23 maupun senior, lanjut Datuk Hamidin. Jika melihat jadwal FIFA Matchday timnas Indonesia hingga akhir tahun ini, sejatinya sulit merealisasikan laga di atas. Pada Juni 2024, timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina di dua laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selanjutnya pada September, Oktober dan November 2024, timnas Indonesia akan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, jika dikulik lebih dalam, sejatinya ada tanggal di mana dapat diselipkan laga timnas Indonesia versus Malaysia. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, membuka kemungkinan menggelar laga uji coba untuk timnas Indonesia pada Minggu, 2 Juni 2024. Hal itu sebagai persiapan sebelum menghadapi Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024. Pertandingan pertama itu, lawan Irak, tanggal 6. Tapi sebelum tanggal 6 itu sempat ada diskusi PSSI juga akan menyiapkan uji coba kalau jadi, kata Sumarji. Karena kan juga waktunya cukup mepet. Kalau jadi, uji coba itu akan dilakukan tanggal 2 Juni. Kita juga lagi pikirkan lawan mana yang kira-kira bisa datang ke sini, Indonesia. Setelah itu baru kita tanggal 6 lawan Irak dan 11 melawan Filipina, lanjut Sumarji. Jadi apakah laga timnas Indonesia versus Malaysia bakal digelar? Hal itu mungkin saja terjadi. Laga menghadapi Malaysia dapat dijadikan momentum timnas Indonesia meningkatkan kepercayaan diri sebelum melawan Irak. Netizen Indonesia tolak uji coba timnas lawan Malaysia, ini alasannya. Gairah sepak bola di Indonesia kembali memanas, kali ini bukan karena prestasi timnas Garuda, melainkan penolakan terhadap wacana laga uji coba melawan Malaysia. Mayoritas netizen geram dengan rencana ini, buntut dari ucapan provokatif Ketua Kompetisi Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Muhammad Firdaus Mohamed, di awal tahun 2023. Ingatan publik masih melekat pada pernyataan Muhammad Firdaus Mohamed yang mengundang Thailand dan Vietnam ke Piala Merdeka 2023, dengan alasan kedua tim tersebut sudah sanggup bersaing di level Asia, berbeda dengan timnas Indonesia. Saat itu, Malaysia memang sedikit unggul dalam ranking FIFA, namun kalimatnya bagaikan cambuk bagi Garuda untuk bangkit dan membuktikan diri. Dan terbukti, Indonesia bersama Thailand menjadi dua negara Asia Tenggara yang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Sementara Malaysia dan Vietnam harus menelan pil pahit tersingkir di fase grup. 2 bulan kemudian, timnas Garuda kembali menunjukkan dominasinya dengan mengalahkan Vietnam 2 kali dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di saat yang sama, Malaysia kembali tertunduk setelah tumbang 2 kali dari Oman. Performa gemilang Garuda tak hanya membawa mereka ke ambang pintu lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi juga mengantarkan mereka ke peringkat 134 FIFA, unggul 4 anak tangga dari Malaysia. Di tengah tren positif ini, Presiden FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin, mengumbar rencana menggelar laga uji coba antara Indonesia dan Malaysia. Alasannya, Erick Thohir, Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI, pernah mengajak Malaysia bertanding tahun lalu, namun tak pernah terlaksana. Namun, ajakan ini tak mendapat sambutan hangat dari publik Indonesia. Luka lama akibat ucapan Muhammad Firdaus Mohamed masih menganga. Warganet ramai-ramai menolak laga ini, bahkan menyebutnya sebagai balas dendam atas keangkuhan Malaysia di masa lalu. Maaf level kami bukan Anda lagi, tulis akun di Masa Diapa 79. Kalahin dulu tuh Nguyen, Vietnam, baru lawan King Indo, kata akun Agilf. Masih ingat dulu ketika Indonesia ngajak uji coba, tapi responsnya, sudah nggak zaman uji coba dengan negara yang rankingnya di bawah Malaysia, tutup akun 3YNA4. Penolakan ini menunjukkan bahwa luka lama akibat ucapan Muhammad Firdaus Mohamed belum sembuh. Bagi publik Indonesia, uji coba melawan Malaysia saat ini bukan tentang sepak bola, melainkan tentang harga diri dan nasionalisme. Media Malaysia takjub lihat timnas Indonesia yang nyaris lolos Olimpiade Paris 2024, calon kuat juara Piala AFF 2024. Media Malaysia, One Football M, takjub melihat timnas Indonesia yang nyaris lolos Olimpiade Paris 2024. Akun ini mengatakan jika timnas Indonesia tampil full tim di Piala AFF 2024 yang berlangsung pada 23 November hingga 21 Desember 2024, mereka akan keluar sebagai juara.
Satu perjuangan luar biasa dari Indonesia meski akhirnya gagal lolos ke Olimpiade. Namun, perkembangan sepak bola mereka berada di jalur yang positif, tulis Onevout Balem. Jika mereka turun dengan full squad di Piala AFF 2024, gelar juara sudah dipastikan jadi milik mereka. Jadi, selamat Garuda Muda, lanjut Onevout Balem. Pujian yang dilontarkan Onevout Balem memang beralasan. Timnas Indonesia U23 tampil luar biasa di Piala Asia U23 2024 hingga menembus babak 4 besar. Dalam perjalanannya finish keempat di Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia U23 sempat menumbangkan tim-tim kuat seperti Australia U23, 1-0, Yordania U23, 4-1, dan Korea Selatan U23, via adu penalti. Meski akhirnya kalah 0-2 dari Uzbekistan U23, semifinal Piala Asia U23 2024, tumbang 1-2 dari Irak U23, perebutan posisi 3 Piala Asia U23 2024, dan dikandaskan Gini U23 dengan skor 0-1, playoff Olimpiade Paris 2024. Apresiasi layak diberikan kepada Timnas Indonesia U23. Selanjutnya, mayoritas personel Timnas Indonesia U23 akan memperkuat Timnas Indonesia Senior di dua laga pamungkas Grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024. Timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan dari dua laga sisa untuk menyegel tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan diikuti 18 negara, yang mana tim-tim top Asia ambil bagian di babak ini. Setelah gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024, apakah rezeki Indonesia adalah tampil di Piala Dunia 2026? Hal itu bisa terrealisasi jika Timnas Indonesia mendapatkan tambahan pemain keturunan berkualitas. Benar, Kelvin Verdong dan Martin Paes segera tersedia untuk Timnas Indonesia. Namun, kehadiran dua pemain di atas belum cukup. Timnas Indonesia masih membutuhkan tenaga tambahan dari Mads Hilgers, FC Twente, Kevin Dix, FC Copenhagen, Jairo Riedewald, Crystal Palace, dan Ula Romeni, FC Utrecht. Shin Tae-yong bongkar target barunya usai Timnas Indonesia gagal lolos Olimpiade 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong membongkar target barunya setelah gagal membawa skuad Garuda lolos ke Olimpiade 2024. Ia bertekad untuk mencetak sejarah baru di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, hingga juara Piala AFF. Ya, Timnas Indonesia dipastikan telah gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Skuad Garuda takluk 0-1 dari Gini pada playoff Olimpiade Paris di Infantry Clairefontaine, Paris, Kamis, 9 Mei 2024, lalu. Kekalahan atas Gini itu harus membuat Timnas Indonesia kembali menunda mimpinya tampil di ajang Olimpiade. Terakhir kali tim merah putih mentas di ajang 4 tahunan tersebut, yakni pada 68 tahun silam, alias Olimpiade Melbourne 1956. Tentu saja kegagalan Timnas Indonesia menembus Olimpiade ini membuat armada Shin Tae-yong terpukul. Sebab, mereka berhasil melewati perjalanan yang cukup panjang hingga akhirnya bernasib pilu di babak playoff melawan Gini kemarin. Meski begitu, Timnas Indonesia tak boleh terlalu lama larut dalam kesedihan. Sebab, setelah ini skuad Garuda memiliki beberapa agenda penting lainnya yang harus dihadapi. Shin Tae-yong pun kini mengungkapkan targetnya setelah gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Ia pun bertekad untuk membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kalau target yang terdekat tentunya persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua, kata Shin Tae-yong dikutip dari Bola Sport. Jadi itu dulu yang akan dicoba untuk diloloskan. Sehingga step by step untuk target selanjutnya, ucap Shin Tae-yong. Dijadwalkan, Timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 6 dan 11 Juni 2024 mendatang. Jika berhasil lolos ke putaran ketiga, akan membuat Shin Tae-yong berhasil mencetak sejarah baru, yakni, untuk kali pertamanya membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga. Sebab, sebelumnya perjalanan Garuda selalu terhenti di putaran kedua. Selain itu, target kedua yang bakal dipasang Shin Tae-yong yakni membawa Timnas Indonesia menjuarai Piala AFF. Perihal AFF, saya pun ingin juara, tegas Shin Tae-yong. Tetapi itu harus banyak yang masuk ya. Masuk akal, dan banyak yang pas juga. Dengan skuad, saat ini saya berani bicara pasti juara kalau ikut AFF lagi. Dan bisa dikatakan kita pasti bisa merebut gelar di AFF, setidaknya kita tidak akan kalah bersaing untuk mendapatkan trofi juara, ungkap Shin Tae-yong. Ya, Timnas Indonesia memang selama ini belum pernah mencicipi juara Piala AFF.
Perjalanan skuad Merah Putih di kompetisi level ASEAN itu selalu mentok di peringkat kedua saja. Adapun Piala AFF 2024 sendiri rencananya bakal digelar pada 23 November 2024 mendatang. Sedangkan drawing Piala AFF 2024 sendiri bakal digelar pada 21 Mei 2024. Timnas Indonesia masuk pot 2 Piala ASEAN 2024 bareng Malaysia, Thailand dan Vietnam jadi unggulan pertama. Pembagian pot Piala ASEAN 2024, yang dulu lebih dikenal sebagai Piala AFF, kabarnya telah dilakukan. Timnas Indonesia menjadi unggulan kedua bareng Timnas Malaysia. Mulai tahun ini, nama Piala AFF rebranding menjadi Piala ASEAN, namun tetap diikuti 10 negara di kawasan Asia Tenggara, ASEAN, termasuk Timnas Indonesia. Pot pertama Piala ASEAN 2024 diisi oleh Timnas Thailand selaku juara bertahan dan Timnas Vietnam yang menjadi runner-up dalam edisi sebelumnya pada 2022. Sementara, pot ketiga dihuni Timnas Filipina dan Timnas Singapura, pot keempat Timnas Myanmar dan Timnas Kamboja, pot kelima Timnas Laos dan pemenang kualifikasi.